aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci. Mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kali harga kelinci terdesak. Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Anak-anak sekudang, gudak-guduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badannya bulat tapi setinggi, persis kayak anak kelinci. Demi Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, aku perintahkan engkau untuk keluar dari wanita ini. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Bertobatlah lan bali oneng dalan sing bener, supaya Gusti iso berkarya ning uripmu lan nuntun kowe supaya kowe ora mati ning sampe nek surga. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala
jalan, Bah. Iya, cepetan jalan loh. Aduh, pening aku ini ah. Coba, kau lihat dua orang ini bikin bisnis kita rugi. Alamak, macam mana ini? Tujuh kuning. DAP bang, apa muka lu manyun? Siapa yang berani usik usaha kita? Oh, ini orangnya yang buat penghasilan kita hancur. Kurang ajar. Harus cepat ini dibereskan. Bisnis kongsian kita bisa hancur. Percuma habisin mereka, kagak ada gunanya buat kita. Aku bodoh ini orang, bisa kerek. Mereka membuat kita demi uang kita pergi nih. Kalau lu bunuh bang, bakal bikin masalah baru buat kita. Oh kaya. Jangan banyak cincok kau. Kita sudah seperti ini, kau bela pula mereka. Aku curiga, jangan-jangan kau senggol sama mereka. Sabar bang, lu jangan panas dulu. Nih, ayah kasih tahu ya. Kalau kita bunuh mereka, kita dituduh jadi pembunuh sadis. Bisa berapa tahu? Ya, coba. Punya ide apa kau? Awas, jangan macem-macem kau. Kita atur semuanya. Kita kumpulin dulu tuh bukti ceritanya. Kita tuduh mereka hasut orang-orang pakai ajaran sesat. Habis itu kita belaga pilon aja. Kita lapor polisi. Mana menurut lu bang? Lama, cakep kali kau ini rupanya. Diam-diam, pintar kau. Aye gitu loh. Aye punya rencana. Sini aye bisikin lo bang. Saudara-saudaraku, yang dulu aku anggap sebuah keuntungan, sekarang anggap sebuah kerugian. Semuanya aku anggap tidak berguna seperti sampah. Karena aku telah memperoleh sebuah sumber pengharapan. Ya, satu-satunya sumber pengharapan kita yang hidup, yaitu pengharapan Tuhan kita yang hidup. Bagian kita adalah senantiasa hidup di dalam kekudusan.
Dan izinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita dalam sebuah kebenaran. Ketika kita dalam sebuah persoalan, dalam tekanan, bahkan yang begitu besar sekali, bahkan berat datang dalam hidup kita, ingat saudaraku, bertahan. Bertahanlah saudaraku. Pengharapan kita hanya datang kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat, bahkan aman bagi jiwa kita. Saat hidup kita dilabuhkan dalam kehendak Tuhan yang sempurna, sekalipun banyak intimidasi dari orang-orang sekitar kita, pengharapan itu akan tetap ada dan jiwa kita tidak akan pernah goyah. Pengharapan seperti apa yang kita nantikan? Pengharapan akan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Tidak ada yang mustahil kok bagi Tuhan. Jika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab, bahkan menolong kita. Apa kita cukup berharap dan diam saja? Oh, ndak begitu. Kita harus percaya, meminta dan izinkan Tuhan untuk mengambil alih dan memimpin hidup kita. Kita harus memiliki iman yang taat uji. Banyak orang saat ini mengalami stres, depresi. Jiwa mereka tertekan. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak terlibat dalam segala kegiatan dunia. Dan iblis menawarkan begitu banyak kenikmatan yang sia-sia, yang mengikat manusia dan mempengaruhi pikiran. Pak, saya mau nanya dong, kenapa sih orang bisa kena guna-guna atau hipnotis? Saya mau beritahu bahwa setan itu memang pencuri, pembunuh dan pembinasa. Tapi kalau kita biarkan Tuhan mengambil alih dan memimpin hidup kita, maka tidak ada satupun yang bisa mengirimkan guna-guna atau hipnotis kepada kita. Hormat senjata! Diam kalian semua. Anak apa ki Pak Polisi? Diam kamu. Kesaksian kalian akan membatalkan hukuman kalian. Bawa mereka. Kota sekarang sedang heboh dengan tingkah laku kalian. Banyak laporan yang masuk kalau kalian itu adalah pengacau. Kami tidak mengacau, Pak. Kami hanya memberitahu bahwa kita harus bertobat.
berbalik kepada jalan yang benar, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita semua dapat masuk surga. Apa itu? Di kota ini semua kehidupan adalah uang. Siapa yang punya uang? Dia yang berkuasa. Pak, uang tak dapat membeli kehidupan kekal atau surga nanti. Tapi iman dan percaya kepada Tuhan yang mulia, itulah yang berkuasa menyelamatkan dan memberikan hidup kekal atau surga nanti bagi kita semua. So tahu kamu. Kalian pikir kalian ini siapa? Apa yang kalian lakukan ini adalah kebohongan. Semua ini bukanlah sebuah kebohongan. Ini benar-benar sebuah yang nyata. Hidup dalam kebaikan terhadap sesama. Janganlah kalian sombong. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang paling jahat adalah orang yang tidak mau mendengarkan dan memahami kebenaran karena kesombongannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu bersama dengan hidup orang-orang yang berkenan padanya. Besaran kuasanya dapat kita lihat melalui alam layar ciptaannya. Kebesaran kuasanya. Nih, ini kuasa yang bisa mencabut nyawa kalian. Mau mati kalian? Hah? Kami tidak pernah takut mati. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia seperti kalian. Gila! Gila kalian! Semua udah gila! Kami memiliki harapan bahwa upah di surga telah tersedia untuk kami yang tetap setia. Upah? Kalian pikir dengan iman kalian bisa selamat? Kita lihat aja nanti. Cepat seret mereka ke dalam penjara. Dre, aku tidak pernah mengerti maksud di balik semua ini. Kenapa semua ini terjadi pada kita? Mengapa? Oh, mengapa, Andre? Mengapa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab apa yang kita alami ini semua tidak pernah melebihi kekuatan kita. Percayalah, yang kuhendaki adalah percaya dan hidup di jalan yang benar, menjauhi setiap larangan-larangannya. Tuhan kita, Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saat badai hidup menerpa kita, kita akan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Dia berikan. Ya, sampai kapanpun kita akan tetap bertahan. Tapi itu semua tidak mudah. Memang itu semua tidak mudah, Volta. Tapi percayalah,
Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ia akan selalu menuntun setiap umat manusia yang ingin bertobat. Amin. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Jangan lari! Hei! Jangan lari! Aduh, gimana nih? Semua kabur. Jangan bunuh diri. Kami masih di sini. Oh, kok masih di sini? Nggak lari? Tidak, Pak. Kami di sini. Kami tidak lari. Kami di sini ingin menolong Bapak. Maafkan saya. Maafkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu. Bertobat dan berbaliklah ke jalan yang benar, supaya Tuhan dapat berkarya dalam hidupmu dan menuntun kamu, supaya kamu tidak binasa dan sampai ke surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri menikmati. Hei, sini kau! Bukannya kalian kemarin di penjara? Yang kalian itu bilang semua harus bertobat. Kalian juga yang membuat penjara hancur. Wah, hebat kali kau. Ya benar, tetapi bukan kami yang memiliki kuasa sebesar itu. Siapa sih yang punya kuasa kayak gitu? Ajak kami lah ke dia. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Bertobat saudaraku, dan berbaliklah ke jalan yang benar, supaya Tuhan dapat berkarya di dalam hidupmu, bahkan menuntun kamu supaya kamu tidak binasa dan sampai masuk ke surga. Tapi kita ini manusia berdosa banget kayak gini nih. Kami nggak pantas diselamatkan. Perang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak akan datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi siapa yang melakukan yang benar, dia akan datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Tak ada seorang pun di dunia luput dari dosa. Tuhan begitu baiknya. Dia ingin kita semua diselamatkan masuk surga. Berbaliklah ke jalan yang benar, saudaraku. Berbuat baiklah kepada sesama.
Janganlah hidup dalam keinginan nafsu dunia. Janganlah menjadi manusia yang sombong. Semua belum terlambat. Percayalah, Tuhan telah mengampuni kalian semua. Biarkan Tuhan memulihkan hidup kalian saat ini. Kita diciptakan